gak tebal. Sampai pemok. Tapi saderenge enten pabrik niku mboten masalah sapa nggih. Mboten tau masalah sampai 20 tahun mboten masalah, mboten apa, mboten tau asat wening nginteng. Lah niki ngeten niku, lho nglemo ngeten iki rewusu. Bedina niki kula sak pancet rusuh. Mboten kene didusi gawatel. Buat ngeten Bu nggih. Nggih, banger gak enak. Ambu Cuk. Buat banger. Lho sono gak banger, akeh lho Pak. Gudang budidaya maggot diduga limbah cemari sumur warga Sawo Kutorejo, emak-emak tuntut keadilan. Sahabat media online majanews.com, puluhan warga didominasi emak-emak asal Dusun Pandisari RT 1, RW 8, Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, telah mendatangi gudang budidaya maggot yang tidak jauh dari pemukiman warga. Kedatangan warga untuk meminta pertanggungjawaban terkait dugaan limbah yang dikeluarkan telah mencemari sumur warga. Dirasa gudang tersebut tidak ada sang empu, warga melanjutkan protes di balai desa setempat. Pada Kamis, tanggal 17 Juli tahun 2025, pagi. Berikut liputan majanews.com di Desa Sawo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gak tanggung jawab. Gak tanggung jawab ana limbah iki maggot, limbah tekan diae wis. Bengi gak ono sapa. Ini sudah lapor Pak beberapa minggu yang lalu tapi nggak direspon. Nggak ada respon sama sekali. Bagaimana ini? Ada trek masuk, langsung tutup pintunya. Keluar, tutup juga pintunya. Tapi kadang-kadang ada bau menyengat. Bau menyengat. Iya, kalau ada trek masuk, trek pergi itu ada bau menyengat dari situ. Tapi saya nggak tahu di situ ada apanya, saya juga nggak tahu. Produksi apa juga nggak tahu. Nah, akhir-akhir ini ke mata air. Sumur. Iya. Akhirnya sumurnya tercemar. Iya, sumurnya keruh dan berminyak, itu punyanya Bu As. Buas. Tapi yang pertama kali punyanya yang itu, yang berdekatan sebelahan itu. Tapi nggak pernah bicara. Iya, tapi dia cuma ngomong ke yang punya, terus dia dikasih aliran air saja sudah cukup. Ngoten. Sudah dia sudah nggak mau protes lagi. Tapi saya kan takutnya kan nanti ke saya juga. Iya, tapi yang parah itu Bu As, sumurnya Bu As yang parah. Ibu sinten? Ibu Lili. Bu Lili nggih. Iya. Nggih. Sementara sumur saya masih jernih, cuma ada rasa-rasa gatal kalau mandi. Ya. Tapi yang parah sumurnya Bu As itu. Yakin gak tebal. Sampai pemok. Tapi saderenge enten pabrik niku mboten masalah sapa nggih. Mboten nggih. tau masalah sampai 20 tahun mboten masalah, mboten apa, mboten tau asat wening nginteng. Lah niki ngeten niku, lho nglemo ngeten iki rewusu. Bedina niki kula sak pancet rusuh. Mboten kene didusi gawatel. Terus dampake limbah niki napa Pak? Harapan panjenengan ke depan pingin permintaan. Kepingin kula permintaan kula, pokoke niki nek dituntut tanggung jawab kenapa niki saumur hidup lho mboten saged dinggoni sumur niki. Bertanggung jawabe dos pundi niku kula. Kok dituntut kok napa tuntutane? Bertanggung jawabe ya. Dadi kula mboten kok bertanggung jawab gak sumur tok kula mboten purun. Untuk tanggung jawab berupa uang berapapun. Pokoknya soalnya sudah 1 bulan ini. Iya lho, sama bedino tuku sama pitulas sudah dilaporin tapi nggak respon. Adanya keluhan warga, pemerintahan Desa Pemdes Sawo telah memanggil pihak pemilik gudang dan diajak mediasi di balai desa setempat serta mengundang Forkopimcam Kutorejo. Terlihat lebih 1 jam mediasi, warga terdampak juga terdengar mengutarakan keluhannya di depan Forkopimcam, juga sang bos maggot yang dituding warga telah mencemari sumber mata air warga. Selesainya bermediasi,
Majanyus.com berhasil meminta komentar bos Magot tersebut. Ironisnya dia hanya mengaku orang lapangan bukan pemilik gudang budidaya Magot. Namun, dipertanyakannya logo Abdi Negara Crop Mariner Republik Indonesia yang menempel di gudang ukuran besar tersebut, ia mengatakan bahwa itu yang punya rumah. Untuk produksi apa Pak? PBG. PBG. itu Pak. Ya untuk perizinan badan usahanya. Waduh, saya mau pelaksana aja, saya kurang tahu masalah itu. Pelaksana sama Bapak. Badan usaha apa itu, Pak? Badan usaha apa? Badan usaha. Iya. Pak sedikit Pak. Ada crop mariner itu Pak. Kok manirin? Waduh, itu yang punya ya, yang mungkin yang punya rumah itu. Oh, yang punya rumah. Jadi saya itu cuma di situ itu cuma kerja, gitu loh. Oh. Sebetulnya produksi apa Pak? Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak siapa? Produksi. Iya. Enggak produksi. Dengan cuma gini. Cuma di situ itu saya kan punya usaha bikin soto. Kakak saya itu bikin warung soto. Lah ada ini apa? Sisa-sisa makannya 1 ember itu saya kumpulin untuk saya jadikan pakan mentok. Kok ada tong-tong besar itu kayak bahan-bahan kimia? Lah itu kan untuk ini, untuk apa? Untuk nempatin itu Pak. Jadi dikumpulin di situ. Hitung itu. Jenengan sebagai apa di pabrik itu? Saya di lapangan aja bagian. Di lapangan. Enggak, jadi saya enggak. Bapak sih, Bapak Pak Nur. Pak Nur. Oh. Bukan pemilik Pak ya? Bukan pemilik. Bukan. Pemiliknya siapa Pak? Jadi rumahnya itu memang angkatan laut gitu kan? Iya, Pak Itu kan Basuki. Pak Basuki. Iya. Oh, angkatan laut. Iya. Oh, oke. Dinas di mana Pak? Pak Basukinya. Jakarta kan? Oh Jakarta ya. Siap. Oke, terima kasih Bapak. Oh iya, makasih. Pak Camat. Pak Camat. Gimana hasil musyawarah? Dari perusahaan atas. Tuntutan warga. Hasilnya dimediasi, ya. Ada kesepakatan nanti dari masyarakat itu akan melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah. Iya, masalah. Jadi apa yang punya usaha itu kooperatif, luar biasa kooperatif. Jadi kita kawal untuk membuktikan yang disangkakan masyarakat. Iya Pak Camat. Untuk dari perusahaan sendiri usaha apa Pak? Bukan perusahaan, ngulang limbah. Ngulang limbah. Warganya jualan soto sama tahu campur. Kok bisa Sampai ada? terdampak limbah yang ke masyarakat ini yang terdampak ini. Suara nih masyarakat. Kalau memang suara-suara seperti itu kan mestinya beberapa bulan yang lalu sudah bergerak. Terus kalau masalah sungai tersebut yang tercemar, kita kan nggak bisa menjas itu dari limbah. Saya berusaha masuk ke gudang, cross check ke dalam apa ya usaha yang dilakukan sama pihak gudang itu. Ternyata dari situ kan tidak ada produksi lagi, dia sudah berhenti. Yang dulu kan diduga untuk usaha pembuatan maggot itu. Maggot. Nah, saya cek ke dalam sudah berhenti berapa bulan yang lalu sudah berhenti nggak produksi gitu ya. Saya masuk ke dalam, saya lihat Ada resapan limbah ya Pak Lurah? nggak ada. Ya seperti biasa gitu gudang, terus dalamnya ada semacam apa ya, bekas mesin giling ada kecil itu, mesin penggilingan itu. Setelahnya itu saya berusaha untuk menemui pihak perwakilan dari perusahaan itu, nggak ada. Dan tidak lama kemudian beliau datang ke kantor ke desa sini. Siapa namanya itu pihak perusahaan? Yang datang itu Pak Nur. Pak Nur ya ini orangnya ada. Orangnya Pak Nur itu? Iya. Dari tadi saya Orang mana Pak Nur? Orang mana? Katanya orang Madu Tulis. Setelah datang ke kantor, dia menyampaikan dan saya juga menyampaikan kepada beliaunya bahwasanya ada warga yang mengeluh mengadu terhadap saya bila mana sumbernya tercemar itu akibat dari usaha yang dilakukan. Nah, beliau menyampaikan, Pak, ya jangan dituduhkan kepada saya. Saya nggak menuduh, hanya dugaan oleh warga. Namanya warga kan kita sampaikan apa adanya. Intinya bagaimana kondisi yang ada itu benar apa tidak. Tapi beliau menyampaikan, ya kita ini siapa? Kalau memang ini hasil dari limbah yang saya perbuat, saya tanggung jawab. Cuma buktinya gimana gitu loh. Nah, sendiri kan juga terbatas kemampuan saya. Ya mohon maaf Pak Nur, saya ini nggak menduga atau menuduh sampean sebagai imbas dari kerusakan lingkungan ini, sumber air ini. Cuma ini hanya warga menduga dari yang usaha lakukan. Karena kan itu sebelumnya kan belum ada pabrik itu kan baik-baik saja mereka sumbernya. Iya, betul. Iya. Terus baru ada pabrik ini, selang beberapa bulan muncullah sumur itu bau. Betul ini. Iya. Seperti itu memang ya. Ya memang dari sebelumnya memang nggak ada gejolak semacam ini. Ya mungkin Gak enak pol, sama nampu.
Aman ambu, enggak percaya sama enggak sewur. Nggih. Enggak sewur. Bau nih, bau wadeng ngeten Bu nggih. Enggak, bau pamer, bau enak. Miftah Huroji bersama tim majanews.com melaporkan. Ikuti berita menarik lainnya hanya di majanews.com.